Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga ikut berbahagia pada malam ini. Kenapa saya ikut berbahagia? Karena mulai dari tadi pagi saya mengikuti banyak acara luar biasa. Seolah-olah kami menyaksikan sebuah laboratorium kerukunan umat beragama yang terindah di Indonesia. Ya. Kalau boleh saya bercerita sedikit, boleh enggak? Ya. Ketika Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal, mungkin Bapak Ibu melihat ada foto yang menjadi the photo of the year, foto yang terbaik pada tahun 2024 ialah ketika Paus Fransiskus berpelukan berciuman dengan Paus Fransiskus, seorang imam besar Masjid Istiqlal dan pastor. Saya kebetulan sampai hari ini juga masih imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sekaligus mengundang Bapak Ibu semuanya juga datang ke Masjid Istiqlal kalau berkunjung ke Jakarta. Di Masjid Istiqlal kita membangun sebuah terowongan yang menghubungkan antara katedral dengan Masjid Istiqlal. Satu-satunya lorong bawah tanah, satu-satunya tunnel yang menghubungkan dua rumah ibadah di dunia ini, Bapak sekalian. Dan pada waktunya itu juga Pak Paus Fransiskus juga menyaksikan terowongan itu. Nah, ketika kami diundang secara khusus oleh Paus Leo ke-14 kemarin, saya di luar dugaan di antara seluruh pimpinan umat beragama yang dipersilahkan untuk mendampingi beliau dari tempatnya, kemudian berjalan sampai ke panggung dan lumayan jauh itu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Sepanjang jalan kami bercerita dan alangkah kagetnya bahwa di antara sekian banyak deklarasi yang pernah ditandatangani Paus di Vatikan atau di negara lain, yang akan ditindaklanjuti adalah deklarasi Vatikan dan Masjid Istiqlal Jakarta. Ada 3 poin yang akan kita tindaklanjuti dan itu akan diimplementasikan oleh semua umat beragama, agama apapun di dunia ini. Pertama ialah betapa pentingnya kita memelihara lingkungan hidup, lingkungan alam. Kita nggak mungkin menjadi manusia sempurna tanpa lingkungan yang sehat. Kata Paus di dalam sambutan akbarnya itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan alam semesta yang paling efektif selain menggunakan bahasa agama. Makanya itu kita diminta untuk memelihara lingkungan dengan melibatkan bahasa agama. Kenapa bahasa agama? Bahasa agama itu merasuk ke dalam jiwa dan pikiran setiap orang. Merusak lingkungan itu dosa, merawat lingkungan itu adalah berpahala. Sedangkan kalau bahasa hukum, bahasa politik, bahasa birokrasi itu mungkin tidak efektif bekerja kalau orang di tengah hutan, apakah ditebang atau enggak. Tapi kalau itu bahasa agama, dimanapun orang itu berada, polisi itu ada dalam hati dan ada dalam pikiran. Dosa kalau saya merusak alam. Nah, inilah yang kita akan tindak lanjuti dengan Paus Leo yang ke-14 dan saya juga mengundang beliau untuk datang lagi kembali ke Indonesia. Selebihnya ada 2 poin lagi, bagaimana mencegah peperangan dengan mengembangkan apa yang kami istilahkan dengan religious diplomacy. Diplomasi agama, diplomasi publik, diplomasi internasional, diplomasi formal ternyata tidak berhasil untuk mencegah konflik dan peperangan. Mari kita coba mengembangkan bahasa agama, bahasa batin, karena humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada mereknya. Kalau kita saling menyentuh batin satu persatu, maka itu akan lebih menyentuh. Nah, kita akan menggunakan bahasa agama juga untuk mencegah peperangan dan konflik dunia.
Dan yang ketiga, kita akan tindak lanjuti dengan petikan ialah bagaimana melibatkan spiritual direction, bagaimana melibatkan bimbingan spiritual ini untuk memandu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya artificial intelligence, AI itu. Tanpa bimbingan keagamaan, teknologi itu bisa menjuruskan dehumanisasi di masa akan datang. Kami atas nama pimpinan umat beragama pada waktu itu di Vatikan akan menyerukan kepada umat kita semuanya, mari kita menyadarkan penggunaan IT itu atau pengembangan IT itu dengan memperhatikan unsur-unsur moral spiritual keagamaan. Tanpa ada ikatan moral keagamaan, teknologi itu nanti akan menurunkan derajat kemanusiaan. Ternyata ini disepakati oleh para pimpinan agama yang hadir pada waktu itu, bulan lalu itu. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya datang ke Manado untuk menikmati bagaimana indahnya Manado di pada malam hari ini. Dan ketika menyaksikan saudara-saudaranya tadi, ya, saya mohon maaf waktu sedang ritual kami sudah berada di luar, tapi setelah ritualitasnya semuanya selesai, kami masuk bersama teman-teman kami semuanya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, disinilah indahnya sebuah kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berkeyakinan semakin dekat umat itu dengan agamanya, maka semakin damai dunia ini. Tapi semakin berjarak antara umat dengan agamanya, maka semakin muncul banyak problem. Karena itu segala upaya yang bisa mendekatkan umat dengan agamanya, segala apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan umat dengan Tuhannya, itu harus kita perlu berikan dukungan. Karena apa, Bapak Ibu? Potensi kebaikan itu akan muncul lebih banyak manakala umat berdekatan dengan agamanya. Tapi jika terjadi sebaliknya, umat makin berjarak dengan agama yang dianutnya, apapun agamanya, itu tentu akan menimbulkan banyak problem, termasuk problem kriminal. Karena itu apapun yang bisa memberikan dukungan orang untuk mengintensifkan keyakinannya untuk lebih dekat dengan Tuhannya, itu perlu diberikan dukungan, ya. Termasuk juga untuk memadati rumah-rumah ibadah seperti ini, sampai orang berdiri di depan, di luar, luar biasa. Ini di Indonesia ada sebuah kebangkitan, yaitu kebangkitan agama-agama. Yang bangkit di Indonesia menurut survei Bapak Ibu, bukan hanya kebangkitan satu agama, tapi kebangkitan semua agama di Indonesia. Itu artinya positif. Tinggal kita sekarang ini adalah bagaimana merukunkan antara satu dengan yang lain. Iya. Kami sangat yakin semakin dalam kita memahami agama kita masing-masing, maka produknya nanti itu kita akan semakin damai. Tetapi semakin dangkal kita memahami agama kita masing-masing, itu berpotensi untuk menimbulkan problem lain. Karena itu segala hal yang bisa menciptakan pendalaman pemahaman terhadap agama masing-masing, maka itu perlu diberikan dukungan. Saya berkeyakinan bahwa lebih baik rumah ibadah itu banyak daripada rumah-rumah preman. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Karena kalau rumah preman, rumah narkoba yang banyak, itu akan menjauhkan pemeluk dengan agamanya, akan menjauhkan masyarakat dengan Tuhannya. Tapi kalau rumah ibadah yang banyak, maka itu akan mendekatkan umat dengan Tuhannya, mendekatkan umat dengan ajaran agamanya. Saya sangat bangga menjadi warga Indonesia, warga Sulawesi, karena saya juga dari Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, menyaksikan, mari kita menjadikan Sulawesi ini sebagai kota teladan, bahkan kalau perlu laboratorium kerukunan antar umat beragama.
semua agama intinya sama, yaitu cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi menganjurkan kebencian terhadap agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Semua agama intinya adalah cinta. Dan cinta itu mari kita upgrade sekarang ini. Bukan hanya cinta terhadap sesama umat manusia, tapi cinta juga kepada sesama makhluk. Ini yang kita kembangkan di Kementerian Agama, apa yang kita sebut dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, teologi artinya hubungan kita dengan Tuhan. Agama kita masing-masing mengajarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk itu punya hak. Manusia punya hak, binatang punya hak, tumbuh-tumbuhan punya hak, bahkan alam semesta pun juga punya hak. Kalau hak-hak mereka itu ditindas, tentu mereka akan tersinggung, bahkan mereka akan marah. Jangan dikira bahwa alam tidak bisa marah. Mungkin lautan selama ini enak dipakai untuk mengantarkan kontainer ke Amerika, nggak bisa dipesawatkan, berat. Tapi kok tiba-tiba menggulung jadi tsunami. Sungai mengantarkan air kepada masyarakat, kok tiba-tiba banjir. Tebing bukit yang menawarkan keindahan, kok tiba-tiba longsor. Apa yang terjadi di Sumatera? Itu proses pembelajaran buat kita semuanya, bahwa itu benar bahwa alam pun punya hak. Jangan kita menggunakan hak kita sebagai manusia, tapi merampas haknya alam semesta, itu bisa menjadi masalah. Suara keagamaan seperti ini di gereja, di masjid, di pura, dimanapun juga kita perlu punya suara yang sama. Bagaimana menjadikan alam semesta ini bukan hanya sebagai objek, tetapi juga bisa menjadi partner kita sebagai subjek. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita damai dengan alam, maka kita akan juga nikmat beribadah. Tidak ada kekhusyuan beribadah di atas alam yang rusak. Seperti saudara-saudara kita di Sumatera Utara, kasihan tuh, melakukan kebaktian di atas lumpur. Bagaimana bisa khusyuk? Bapak Ibu di sini nikmat sekali dipimpin oleh uskup kita, luar biasa. Karena itu izinkan saya berterima kasih sekali lagi kepada uskup atas apresiasinya pada malam ini. Kami juga hadir bersama dengan teman-teman kami dari agama lain. Di sini ada Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu tadi melakukan rangkaian ibadah ritualnya, nah sekarang ini kami datang untuk menyapa bapak ibu. Tanda bahwa kami memberikan apresiasi terhadap kegiatan Natal pada malam ini. Demikian bapak ibu, semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap membimbing, memberkahi kita semuanya. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.